sendiri ini bukan berarti tidak menghormati apa yang dibuat Dosko dan kawan-kawannya, termasuk saya juga. Nah, itu ada kesepakatan karena untuk memberikan warna yang sama, karena agar larinya sama. Nah, cuman Cap hanya ingin memberikan dengan pengalaman-pengalaman Cap yang udah dapat selama menjadi kaprodi, pembimbing, dan menulis lebih simple, sederhana, cuman praktis ya. Tapi bukan menyederhanakan ya, tapi sifatnya lebih praktis ketika nanti kamu menggunakannya. Jadi sesuai dengan pengalaman Cap. Nah, ini Cap summary dari berbagai literatur yang tentu terkait dengan tema ini. Nah, analisis konten data kualitatif ya. Jadi kalau mau melakukan citasi ya silahkan bikin di sini. Nah, dalam bahasa asingnya dari asli dari para penulis itu sebutannya adalah qualitative content analysis. Itu disingkat dengan QCA ya. Nah, definisi operasionalnya itu ada metode ya, berarti metode itu bisa kita artikan dengan cara, langkah, susunan, kerangka ya. Boleh. Ya, ini metode ya, bahasanya ilmiah. It's about method. Untuk mendeskripsikan ya, mendeskripsikan itu bisa kita ganti kata-katanya dengan menggambarkan, menunjukkan, menyajikan, mempertontonkan, menyusun secara sistematis sesuai dengan keilmuan ranah penelitian kita, sesuai tujuan penulisan kita. Apa yang mau digambarkan, ditunjukkan? Makna itu arti. Harafiahnya apa nih? Meaningnya, materi kualitatif. Materi itu kan berarti benda berwujud, tidak berwujud, atau dalam penelitian itu lebih mudahnya data. Yang dilakukan dengan mengklasifikasikan, diklasemenkan. Penting, tidak penting, prioritas, tidak prioritas, kiri, kanan, ya, atas, bawah, berurutan ya. Menjadi kategori, jadi bilabel, diberi label ya. Melalui kerangka pengkodean. Nah, kata-kata pengkodean ini kan sering kamu pakai sebenarnya. Nah, ini kayak gimana sih kayak tadi hubungan dengan ketika saya lahir sampai sekarang. Nah, gampangnya gini kan. Dulu ketika kamu sudah besar nih, zaman mungkin ya kalau sekarang sedikit harus berhati-hati ya. Pergi ke supermarket deh. Lagi ke supermarket, mungkin kamu contohkan aja supermarket yang basisnya ada di luar negeri sana lah ya, kantor pusatnya. Ada cabangnya di Indonesia atau BUT-nya gitu. Masuk ke sana kan kamu apa yang kamu lihat? Yang kamu lihat adalah deretan mesin penghitung tagihan atau mesin kasir beserta petugasnya ya kan. Beserta meja untuk melakukan seleksi mana yang sudah dibayar, mana yang belum untuk ditaruh ke dalam tas belanjaan atau kardus belanjaan. Nah, biasanya di kiri atau di kanan, ya kita ambil yang di kiri lah. Paling kiri sekali itulah tempat pengunjung masuk, kan? Begitu pengunjung masuk, kamu nih, kita ngomongin dirimu masuk ke sana, kamu kan tentu dalam benak pikiran kamu, apa nih yang mau saya belanjakan nih? Apa yang mau saya beli ya kan? Kan tidak tebak-tebak aja kan? Nebak-nebak, kesini kayaknya kan tidak. Klasifikasinya ini supermarket nih. Nah, itu maksudnya. Bukan warung, bukan toko kelontong yang mana orang melayani kamu. Tapi
Tapi namanya supermarket atau minimarket yang modern, dia sudah mengklasifikasikan barang yang mau dia tawarkan kepada pengunjungnya. Lalu kamu tengok kanan kiri, nah biasanya di atas kan dekat bergantungan dengan langit-langitnya atau semacam tiang yang ada di pinggir-pinggir rak. Lalu kamu perhatikan, misalnya tadi masuk paling kiri, nengok paling kiri, itu bahan makanan semuanya dan makanan yang kadang kala ada menyajikan siap saji di situ. Jadi paling kiri itu juga ada freezernya, berarti daging, ikan, sayur. Terus beranjak lagi dari paling kiri ke kanan sedikit, makanan-makanan yang pakai pengawet, pakai kaleng, pakai bungkus, Indomie, ya. Kemudian kopi, permen. Makin lagi ke tengah sedikit, mulai masuk ke benda-benda yang bercampur dengan pendukung yang tadi, piring, garpu, ya, gelas. Maju lagi ke kanan lagi, makin hampir ke pojok. Mulai kamu ketemu barang-barang sudah mengandung kimia, tidak boleh masuk ke tubuh. Paling jauh di kulit, sampo, sabun, odol, bedak, ya. Ada ember, paling pojok sekali biasanya elektronik. TV, radio, jual handphone atau kabel-kabel, kemudian CD kosong dan lain sebagainya. Nah itu dia berkategori, ya, berkategori, dilabeli, ya kan. Nah, di atas itu dikasih petunjuk. Maka di sana ada kode-kode juga kan, berarti kalau saya pergi ke sini, paling kiri adalah makanan-makanan yang mentah, ya, atau yang siap saji, roti, tapi nggak bisa dipakai 2-3 hari lagi. Kalau yang mentah-mentah itu harus masuk kulkas. Paling pojok kanan yang benda-benda keras, ya, biasanya berbasis entertain, ya, kulkas, AC, atau berbasis home appliance. Nah ini, itu sebenarnya udah kamu lakukan kesehari-hari, ya. Nggak usah menunggu ilmu ini nyampe, tapi kita langsung tahu ilmunya. Oh begini, agar mudah alur dari setiap pembeli. Nah, biasanya kalau di kiri berarti digodanya dari makanan minuman. Kalau pintunya yang sebelah kanan berarti digodanya dari pembeli-pembeli yang biasanya suka dengan elektronik. Nah, apakah itu pintu yang sana dulu atau yang lain sebagainya, ya, tergantung daripada fokus si supermarket tadi mau membidik pasar yang mana. Nah, itulah dalam konteks umum keseharian yang kita peroleh. Nah, dalam ilmu penelitian ini, materi kualitatif yang tadi kita sebutkan, contohkan dalam bentuk supermarket tadi, beserta label barangnya, di sini adalah transkrip wawancara, transkrip kelompok, hasil diskusi kelompok, atau FGD dari para ahli mungkin, atau para pemeriksa, kalau kamu temanya tentang pemeriksaan, para JSPN, kalau temanya tentang penagihan, buku teks, udah pasti dong, kan itu sumber ilmu, sumber arah, ya, batasan-batasan yang bisa membawa kamu melangkah lebih jauh agar tidak tersesat. Ya, kenapa? Isinya kan tulisan para ahli dong. Tulisan orang-orang yang makin baru, makin berkembang, ya, tanpa melupakan teori-teori klasik. Kemudian brosur perusahaan. Nah, misalnya saja kamu temanya itu di dalam KTTA studi kasus. Walaupun tidak dibunyikan, ya, tapi dibunyikan studi pada PT. Maka kita kan berusaha kan ingin tahu PT ini apa sih jualannya. PT ini apa sih, misalnya bank, kan ada bank tuh ngasih kredit, ngasih produk-produk perbankan yang lain, brosur-brosurnya itu adalah materi kualitatif. Kemudian dokumen kontrak. Dokumen kontrak ini jangan diartikan seperti kamu belajar
mata kuliah bea materai, kontrak di atas kertas, kontrak terang benderang kayak kamu masih di KPP ngelihat apa namanya itu akte pendirian perusahaan. Bukan. Bisa juga kamu dapatkan misalnya KTTA kamu menulis tentang potensi jasa perantara mempertemukan pembeli dan penjual nih dalam konteksnya. Nah, kalau kita menjadi tenant di sebuah marketplace. Nah, kamu kan akan mencoba bagaimana sih jadi tenantnya di sebuah marketplace. Buka toko misalnya, di situ masuk ke buka toko, masuk ke member open your uh, market apa atau your shop ya. Kita masuk, mencoba menjadi member apa saja syaratnya. Sampai tinggal accept or not, submit or not, kan gitu. Paling nggak kamu udah tahu tuh, oh isinya begini nih. Maka kamu print screen atau kamu PDF kan, sehingga kamu tahu kontraknya. Oh kayak gini loh. Maka persyaratan-persyaratan bagi hasilnya, imbal hasilnya, konsekuensinya seperti ini. Kemudian buku harian ini bukan berarti sebatas pada buku harian seseorang yang menulis kisah hidupnya, tapi buku harian ini lebih kepada ketika kamu meneliti. Kamu beli buku kosong satu yang udah siap dengan penanya, kamu nulis hari ini saya mencoba membuka masuki situs toko, buka toko misalnya. Saya mencoba menjadi tenan. Jam sekian, saya ada sekian lembar yang saya coba, isiannya adalah ini. Nah, agar apa? Agar kita tidak lupa. Kadang kan kita secara visual membaca tulisan kita sendiri jauh lebih ingat ketimbang kita asal-asal aja copy paste, kumpulin begini, nginget know-how-nya ini kan sebaiknya kita tulis. Hari ini saya mencoba kontak dengan AR, tempat dulu saya bekerja. Dia mengatakan menjanjikan. Nah, sehingga ada sebuah materi emosional di situ kamu. Oh, ternyata tidak mudah ya mencari informan. Nah, kemudian situs web. Situs web ini ya berbagai macam. Misalnya kamu nulisnya ATTA-nya tentang sebuah PT yang ada TBK. Nah, biasanya dia punya situs web. Apa saja sih kerjanya, berdiri tahun berapa, berada di kota apa, produknya apa saja, jaringannya apa saja. Entry di situs jejaring sosial, misalnya kamu KTTA-nya menulis tentang potensi PPH atas influencer di kalangan mahasiswa pengguna Instagram, studi mahasiswa D3 alih program 2019. Maka ketika percakapan kamu dengan si influencer itu, terus influencer itu membalas lagi, lalu si influencer itu apa saja yang dia di Instagramnya, bagaimana cara dia membujuk, mempromosikan, mengeksekusi, terus bagaimana nanti kita tanya lagi, kamu dari siapa sih dapat seperti ini? Oh dari sini tautannya. Nah itu sebuah wawancara yang tinggal di dalam sebuah jejaring sosial, WA lah, Instagram, atau yang lainnya, mungkin Telegram mungkin. Itu materi kualitatif. Program televisi yang sifatnya kamu pasif hanya mendengarkan. Misalnya KTTA kamu menuliskan tentang teori penyuluhan. Kita lihat penyuluhan pajak nih selama ini lewat apa sih? Ya, kebetulan ada siarannya di sebuah TV. Penyuluhan pajak seperti ini. Atau di televisi kamu mendapatkan berita tentang faktur pajak fiktif ditemukan, divonis, ya kamu bisa menulis tentang upaya hukum. Itu juga sebuah materi kualitatif. Kemudian artikel, surat kabar, ya biasa lah, iklan, majalah, ya macam-macam. Nah, intinya materi kualitatif itu sangat luas banget. Ya, tidak harus berbasis sebuah angka. Angka-angka mungkin ada, cuman angka-angka ini harus kita maknai apa maksudnya grafik ini. Kita ceritakan. Kita
tidak berbasis statistik, tapi lebih kepada konsistensi. Angka ini naiknya kenapa? Konsisten nggak? Konsisten nggak dengan tujuannya peraturan? Misalnya kalau influencer tadi, berapa kali sih Anda biasanya berhasil menjual? Sekian kali. Nah, sekian kali ini bukan statistik rata-rata, selesai, tidak. Konsisten nggak yang dia maksud dengan mereka? Dia itu memang hari-harinya menjadi influencer, misalnya gitu. Atau dengan kata lain, semua materi kualitatif ini berguna bagi kita untuk melakukan QCA saat berurusan dengan data yang kaya akan makna. Dan dibutuhkan interpretasi, penafsiran dari data verbal, kata-kata, baik yang direkam, tertulis, atau teks yang sudah tersedia, visual yang kita lihat tanpa suara, bisa, visual plus audio juga bisa, atau sekedar foto, bahkan coret-coretan tangan dari seorang informan. Yang bisa juga diambil dari sumber lain. Misalnya si informan itu menunjukkan pada sebuah situs, lalu dia menjelaskan tentang makna gambar atau makna dokumen itu. Boleh, karena itu secondary. Atau yang kita kumpulkan sendiri langsung saat berwawancara, berinteraksi dengan lapangan, atau mendengarkan hasil fokus diskusi grup yang kita berada di luarnya. Atau kita hanya sekedar memoderasi secara administrasi saja, tidak mengarahkan simpulannya biar mereka yang menyimpulkan. Nah, seperti itu. Nah, 8 langkah alur QCA ini adalah seperti ini, ya, di luar ini. 1, 2, 3, berarti 6, tambah 2. Jadi kita sudah menetapkan dulu pertanyaan dari rumusan masalah kita dengan benar-benar jernih. Jernih. Pertanyaan itu kalau orang membaca, dosbingmu membaca misalnya ya, sehingga dia udah langsung tahu SPOK-nya ini apa. Siapa sih? Ini masih sementara ini ya. Tinjauan tentang pemanfaatan insentif PPH dalam kurung terkait COVID lah ya, bagi UMKM di pasar anu. Gitu, begitu tahu gitu pasti pertanyaanmu tentang siapa memanfaatkan ini? UMKM, subjeknya. P-nya berarti kalau ideal kan, UMKM memanfaatkan insentif pajak di pasar apa itu, di bawah wilayah kerja KPP anu. Maka pertanyaannya kita akan udah tahu rumusan misalnya bagaimana pemanfaatan insentif PPH bagi UMKM di pasar anu, wilayah kerja KPP anu. Apa saja misalnya hambatannya? Kalau dia menceritakan dia semuanya kita temukan itu ada UMKM yang berhasil mendapatkan insentif, berarti apa pendukung, faktor pendukungnya? Lalu dengan dia mengambil insentif ini dampaknya apa? Karena tadi judulnya pemanfaatan, nggak perlu KPP. Karena dampaknya ini ya bagi si UMKM. Tapi kalau kita menulisnya tentang penerapan, berarti ada yang menerapkan insentif ini. KPP mana? Gimana menerapkannya dia? Apakah dia mempromosikannya, duduk diam di kantor, melayani begitu saja, terus apa yang dia tolak, itu yang mau kita gambarkan di mananya. Mekanisme penerapannya, bagaimana mekanisme penerapannya. Apa saja yang biasanya menjadi hambatan pemenuhan syarat
permohonan insentif di KPP itu, di mata AR. Kalau mau ke UMKM-nya ya monggo, tapi kalau menurut CAP terlalu luas, kamu akan kelojotan nanti, kebingungan. Waduh, luas banget padahal judulnya bisa disempitkan gitu. Nah, gimana meyakinkan Dosbing argumentasi yang seperti CAP diceritakan, meyakinkan, latar belakangnya juga disandingkan ke sana. Gitu, jadi kita berangkat dari situ. Nah, ceritanya itu udah semua selesai. Pertanyaan sudah kita disetujui Dosbing, dosen, terus hasil wawancaranya udah kita kumpulkan. Ya, udah kita kumpulkan, nah kita buat bingkai yang free list dulu lah. Free list itu bingkai yang tidak terlalu ketat dulu. Dan ingat, rumusan masalah itu menentukan turunan pertanyaan dan materi apa yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian. Karena rumusan masalah pasti ada tujuannya dong. Lalu kita evaluasi lagi setelah ini jadi, kita modifikasi, kita uji dalam bingkai coding yang baru, menjadi unit-unit lagi, temuan utama tadi. Nah, kalau CAP menyarankan, mendorong kamu melakukan rekonfirmasi kembali. Bapak, Ibu, saya sudah melakukan wawancara pada saat tanggal ini. Hasil simulan kami sementara ini adalah ini. Apakah ya atau tidak? Kalau tidak, lainnya apa? Alasan lain yang mungkin Bapak Ibu berbeda dengan simpulan semua. Enggak apa-apa, itu harus. Karena itu salah satu bentuk triangulasi. Ya, triangulasi namanya member checking. Sehingga kamu nggak asal-asalan menyimpulkan. Dan juga dibunyikan dalam jangka waktu sekian, apabila tidak jawab, kami anggap simpulannya adalah sesuai dengan yang apa? Yang sudah saya simpulkan. Interpretasikan dibantu dengan Dosbing. Sajikan temuan dan susun laporan kembali sesuai aturan KTI. Nah, kita rumit ya ngomong gitu ya, kita langsung masuk ke sini aja. Apa sih coding tuh? Coding itu adalah sebuah konsep yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan, mencari kategori materi temuan tadi. Polanya hubungannya gimana? Mengapa sebagian itu berulang, sebagian tidak? Siklusnya seperti apa? Apa saling menghilangkan atau melengkapi? Nah, itu yang paling gampang gitu. Contoh nih, kita langsung lebih kurang ikut praktik ya. Dari hasil pengamatan saya ceritanya nih, kita peneliti lah. Dari hasil pengamatan meneliti di situs seksi penagihan, situs berarti di ruangan KPPX, selain mengamati, kita juga berdialog, melihat benda-benda yang ada. Tidak seluruh prosedur penagihan aktif dilakukan titik. Hanya sedikit sekali tunggakan pajak yang dilanjutkan hingga penyitaan dan lelang. Pertanyaan penelitiannya, mengapa tidak semua tunggakan pajak dilakukan penagihan aktif hingga proses lelang? Itu sudah sebuah pertanyaan yang harus dihargai. Itu ada siswa saya menulis tentang penagihan aktif, ya, faktor-faktor pertimbangan dan lain sebagainya. Dengan pertanyaan awal seperti ini. Itu sebuah keberanian yang baik. Kenapa? Karena dia mencoba menggali langsung dari sumbernya. Nah, kita coba nih. Dugaan awal nih kan. Kita pakai teknik yang paling sederhana dan umum. Hampir seluruhnya umum. Semiotik kalau bahasa Inggrisnya. Nah, di dalam Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bersifat daring, semiotika itu adalah tentang analisis tanda. Tanda adalah segala sesuatu yang secara bermakna mewakili sesuatu yang lain.
Suatu tanda memperoleh makna melalui hubungannya dengan tanda-tanda yang lain. Nah, oke ya. Sampai di sini dulu. Kita stop dulu videonya nih, teman-teman. Yuk, nyalain videonya. Sedang berbelanja bersama temannya. Bagaimana terpesona melihat pria yang rajin bekerja. Melihat pria yang rajin kerjanya. Oke. Oke, silahkan menjawab tanpa kata-kata. Oke, makasih. Oke, untuk nomor absen 5 dengan makna yang sama, pantun dulu. Mic-nya nyalain kali. Sore hari. Mic-nya nyalain, mic-nya. Udah kedengeran, Cap? Udah. Sore hari makan kesemak, ditambah madu, enak sekali. Gimana hati nggak kelepek-kelepek kalau kamu lucu sekali. Oke, silakan jawab tanpa kata-kata. Selain yang sudah Astrini sampaikan loh. Makasih, beneran nih. Oke. Oke, kemudian nomor 19, silahkan. Mohon maaf, tadi saya terputus. Maksudnya? Baru putus. Wah, nggak enak nih saya nih. Ya udah nomor 21 aja kalau gitu. Pantun. Ya, pantun dulu. Kamu absen 21. Iya, Kak. Oh ya udah, sip. Pantun dulu, pantun. So tell me pilihan dosen. Aduh, nggak denger. Pelan-pelan dong. Jangan kedandapan gitu. Oh, siap, Kak. Nah. So tell me pilihnya 6 dosen, Piong pilihan saya. Mohon izin Kapten teman-teman menyebutkan kriteria pria idaman saya. Gelas kotong pening warnanya. Diisi sekoteng, waduh nikmatnya. Kerja keras dan lemah lembut perangannya. Itulah kriteria pria idaman saya. Oh, ya mudah-mudahan ya, temu ya. Oke, silakan. Selain yang sudah disampaikan nomor 4 dan 5 loh ya. Siap, Kak. Waduh, makasih. Tak traktir sekoteng ya. Siap, Kak. Oke. Oke, berikutnya nomor absen 21. Tadi 21, Cap. Saya 23. Ya, silahkan. Oke. 21 mana? Ada, Cap. udah siap. Oh, yang udah tadi. Oh, nomor 19 belum tapi ya? Cap. Oke, kalau gitu nomor kamu 23. Oke, silahkan. Pantun dulu. Oke, siap, Cap. Mengirim barang memakai kargo, cari yang aman, cari yang murah dan juga aman. Tampan dan mapan bisa dinego, asalkan sayang juga seiman. Buset. Dalam nih, lengkap banget paketnya. Oke, silakan. Gimana, Cap? Gitu. Ya, ulangi. Oke, makasih. Mudah-mudahan serius ya. Kak juga gitu ya. Oke, yang belum tadi jadi absen berapa? 19. Kali tadi absen berapa?
19 Cap. Cuma tadi Oke, nggak stabil, Mbak Riz. Oh, ya udah, nanti minggu depan lah ya. Atau nanti kalau ada waktu ini masih sepanjang perkuliahan. Oke. Ini nggak pakai PowerPoint dulu ya. Nah, tadi ya kalian udah lihat tuh. Berbagai macam bentuk tanda yang menunjukkan arti tertentu. Nah, sekarang kita tanya kepada teman-teman yang di luar itu. Misalnya, dengar suara saya? Bisa, Cap. Oke. Dari keempat teman kamu, seluruh tanda yang paling sering kamu terima dan artinya bermakna yang seperti yang Cap sampaikan yang mana? Berarti. Oke, sip. Makasih Mirza. Ya, Cap. Kemudian Rodian. Oke, kemudian cowok lagi Dimas. Malah. Gimana? Oh, putus-putus Dimas. Coba diulangi lagi Dimas. Gimana? Yang kayak gimana bentuknya? Yogi deh kalau gitu Yogi. Ya. Yang gimana? Yang pertama yang begini. Oh, yang in ya, berarti yang in, tambahan made yang in. Oke. Nah, teman-teman, analisis semiotika tadi yang berbasis pada tanda. Kita hitung frekuensinya itu bukan hitung statistiknya, tapi hitung konsistensinya. Jadi misalnya tadi nomor absen 4, 5, 21, 23, kan artinya seperti itu tanpa kata-kata, kita bisa gali lagi. Kenapa Anda milih gini, kenapa Anda milih gini atau milih gini, itu. Bedanya itu dengan kuantitatif. Kualitatif kita akan tahu lagi, kenapa kok Anda milihnya gini. Saya ngikutin bintang film ini dan seterusnya. Oh, konsistensinya ke sana. Gitu. Ke arah sana. Nah itu. Lalu hubungannya dengan apa yang dengan kamu waktu kecil, seluruh hidupmu kan penuh dengan semiotika dong. Oke, kita melanjut lagi yang lebih mudah. Mungkin ada yang mau berpartisipasi di luar absen itu. Ya, silahkan nanti menyebutkan nomor absen. Pertanyaannya, misalnya kamu adalah seorang panitia dinamika, melihat adik-adikmu sedang menuju ke arah gedung SC. Padahal kamu tahu, sulit untuk mengatur mereka dengan berteriak-teriak karena kamu tidak punya alat pengeras suara. Saat itu, jadwal acara bukan berkumpul di SC, tapi ke lapangan bola yang ada ularnya itu. Sebutannya apa, saya nggak tahu, ini soccer kali ya. Nah, silahkan tanda gestur apa dari kejauhan bisa dilihat, bisa dimaknai. Minimal paling dekat 50 meter sampai 75 meter. Tanpa kamu berteriak untuk menandakan bukan ini, tapi ke sana. Nah, itu artinya. Silahkan yang mau menjawab. Nomor absen sebutkan. Izin, Cap. Oke, nomor absen. Absen 27. Nah, gimana gesturmu? Oke. Saya Cap. Terus ada lagi yang lain? 12. Nomor absen. Pakai gestur tangan Cap apa? yang mengarahkan kayak apa namanya? Lantas gitu. Ya, kamu nggak boleh ngomong. Iya. Silahkan praktikan. Bisa Cap. Kayak gini Cap. Loh. Mengarahkan. Oh gitu, kamu kedeketan kali ya. Oke, paham. Kayak tukang parkir lah ya. Kayak gitu Cap. Oke. Ya, ada lagi yang lain.
Oke, kalau nggak ada cukup ya. Artinya umum kan kayak gitu. Hal-hal yang umum yang lazim. Terus berikutnya kita coba lagi. Misalnya sebuah tanda yang mengartikan untuk menanyakan dari jauh. Apakah Anda sudah makan? Makanan sudah tersedia. Coba, ada yang mau nyoba? Saya coba Cap. Oke, Melda, silahkan. Gini, Cap. Oke, bagus. Lazim. Oke, ada lagi yang lain. Saya mau coba Cap. Oke, Cynthia. Biasanya megang perut, lapar atau tidak? Tapi mulutmu ngomong begitu. Enggak. Enggak gimana? Oh, gitu. Oke, boleh lah ya. Cuman kalau Cap bingung nanti nyangka kamu udah married belum? Belum. Nah, kalau mau udah married pasti alhamdulillah. Ya kan pasti gitu. Bener nggak? Iya. Nah, nanti marah kamu pasti. Wah, Cap kurang asem nih Cap nih gitu. Nah, artinya gini loh. Yang mau debriefnya ya. Ketika kamu nanti menganalisis konten, kamu jangan liar. Artinya bikin sesuatu yang susah orang memandang itu bahwa bisa diterima secara umum. Ya, gimana tuh Cap taunya? Baca tadi buku teori-teori di kerangka teorimu. Oh, kenapa sih susah ya gali sawit di KPP ini? Oh, kenapa sih susah ya UMKM ini memanfaatkannya? Karena dia harus syarat ini. Apa kata susah, sulit tadi di mana? Di wawancaramu kamu tempelkan di temuan tadi. Nanti parafase namanya. Oke ya, kita off dulu videonya, kita lanjutkan PowerPoint-nya. Nah, semiotika tadi sudah kamu praktekkan dan kamu udah tahu. Dan semakin kamu baca, semakin banyak kamu bisa memaknai tanda-tanda itu. Kita lanjut. Nah, ini contoh. Nah, ini lebih detail lagi ya. Hasil wawancara nih. Jawabannya mereka nih. Kami sangat banyak sekali jumlah STP SKP KB. Secara agregat, total tunggakan tahun lalu yang terbawa ke tahun ini sekitar 80 miliar. Sedangkan tahun ini tambahan termasuk putusan pengadilan dan banding, di mana DJP memenangkan perkara menjadi 20 miliar lebih, artinya 100 miliar lebih ya, tambah yang kemarin. Pertama yang kami lakukan adalah mencegah daluarsa penagihan. Kemudian menyeleksi mana yang paling berpotensi direalisasi secepat mungkin. Ada kendala pada koordinasi. Biaya baik anggaran maupun teknis administrasi. Kami melakukan prioritas sesuai dengan arahan pimpinan, namun tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Oke. Nah, kita munculin dulu ya, tapi Cap nggak bikin kayak model PowerPoint. Sebentar. Kita tanya dulu sini. Oke, ada yang mau mencoba menjawab. Apa analisis semiotik kamu? Ini. Kelihatan kan di layar? Ada yang mau mencoba menjawab? Paling tidak satu tanda yang paling penting. Satu tanda yang menurut kamu bisa kamu fokuskan lebih jauh dari hasil wawancara ini. Apa?
makna, interpretasi yang paling bisa di... Ada yang mau mencoba menjawab? Salah nggak apa-apa, ini latihan. Daripada kamu nanti nggak nyoba, nggak tahu juga. Tunggakan pajak meningkat, Cap. Oke, nomor absen, ntar dulu. Nomor absen 12, Cap. 12. Kita catat ya. Tunggakan pajak meningkat. Oke, ada lagi. Izin, Cap. Nomor absen Absen 14, Cap. Oh, Oke, apa jawabanmu? upaya penagihan pajak, Cap. 14. Upaya penagihan. Oke, ada lagi? Nomor absen? Nomor. Nggak kedengeran nih, putus-putus nih. Menetapkan prioritas. Nomor absen 13. Oke. 13 ya, nomor absen 13. Ada lagi, satu lagi. Izin, Cap. Kendala yang dialami. Apa? Kendala yang dialami. Nomor absen 3, Cap. 3. Oke, ini kan bisa melihat nih, tunggakan pajak meningkat, upaya penagihan pajak, menetapkan prioritas, kendala yang dialami. Coba dibayangin kesini, sekali jumlah ketetapan hukum. Secara agregat, total tunggakan tahun lalu terbawa ke tahun ini sekitar 80 miliar, sedangkan tahun ini tambahan 20 miliar. Itu dulu, kan kalimatnya itu. Kira-kira apa menarik gitu kalau diangkat? Sebab-sebab tambahan tunggakan pajak. Faktor-faktor penambahan tunggakan pajak. Kalau itu memang ada, menarik, sesuatu yang bisa sulit untuk digali tanpa penelitian, menarik, silahkan. Tapi kalau itu mudah diketahui orang, tidak perlu sebuah penelitian secara khusus. Tuh. Kalimat berikutnya panjang dia. Pertama, kami lakukan adalah mencegah daluarsa. Menarik gak tuh? Boleh kamu angkat. Cara-cara pencegah daluarsa penagihan. Mekanisme seleksi piutang pajak untuk dilakukan penagihan aktif. Menarik tuh. Karena kalau kembali ke undang-undangnya kan seluruhnya harus sampai seolah kan sampai sita lelang dan lain-lain. Ya, yang berikutnya ada yang mengendalikan koordinasi. Berarti ada kendala koordinasi di
keuangan internal, teknis, administrasi, dengan kan kalau dia mau lelang ke piutang lelang. Oh, yang mana nih? Nah, ujungnya ada kata-kata ini. Tapi harus tetap ini. Hati-hati teman-teman ya. Jeli. Oke, nah ini kalau kita lihat seperti ini, akan mentah nanti kalau yang ini kurang dalam, biasa, kecuali tambah aktif atau ada kata apa tertentu seperti sita atau lelang. Nambah kepada kendalanya bisa yang ini, prioritas. Jadi ini yang menurut Cap belum tajam. Kita lihat ke sini, apa sih kata orang kebanyakan? Nah, kita buat bingkai dulu. Coding itu artinya penelitian kualitatif. Ketika memulai analisis data, kita dapat dengan mudah merasa kewalahan. Kenapa kewalahan? Karena jumlah data itu, misalnya wawancara dalam 1 jam, bisa sampai 15 halaman A4, spasi 1. Transkrip tadi, kalau 1 saja 15, kalau 15 berarti bisa 225 halaman transkrip. Pusing nggak tuh? Harus kita coding kayak di sini. Di mana-mana ya yang penting. Contohnya tadi bingkai coding kita lihat kan ada kata-kata yang ini, si anggaran, resiko audit dong, karena ada kemungkinan kalau nggak sesuai aturan, koordinasi instansi, arahan pimpinan. Mungkin kita bisa tambah lagi yang persentase paling cepat cair dan lain-lain ya, kalau misalnya ada. Maka coding pertamanya bisa kita bingkai dari apa yang menjadi prioritas penagihan dari seluruh persoalan yang mereka hadapi ini. Apa pertimbangannya? Kenapa milih yang mana yang nomor 1? Penelitian bingkai itu disebut juga dimensi atau subkategori. Jadi mencegah daluarsa ini bisa kita breakdown lagi kalau nanti temuannya adalah prioritasnya mencegah daluarsa. Cara penerbitan surat teguran. Jadi mundur lagi ke 5 tahun ke belakang. Pencegahan sudah ada yang kita labeli nanti, maka isu kayak strategi keuangan KPPX untuk melakukan penagihan ya itu kayaknya bukan prodi kita ya. Ini manajemen keuangan ini semuanya mau kita kerjain kan nggak mungkin kan, itu udah ada gap. Apa tagihan yang 100.000, 1 juta mau dikerjakan, mengelola, mengerahkan sumber daya yang sudah sangat terbatas ini JSPN. Kita pasti milih yang semiliar dong. Ya. Minimal 10 juta ke atas mungkin. Atau 100 juta. Tergantung. Nanti bisa misinterpretasi kalau kita larinya terlalu jauh, misalnya cuman sampai ke sini audit karena penggunaan anggaran. Nah, repot. Nah, kita contoh sederhananya begini membingkainya. Jadi hasil wawancara kita ini kan banyak banget nih. Seperti ini.
Dan bisa saja nggak ada kaitannya atau relevansi yang kuat sampai memotong, tapi juga jangan sampai lepas begitu saja dia mau cerita macam-macam. Wah, dulu waktu saya sebelum tensi sawit, waduh ini cerita kok sana ya. Kita padahal pengen informasi dia tentang penagihan aktif ini atau lelang atau sita ini yang mana yang mau dikerjakan dari sekian banyak. Kita interview get itu gunanya itu. Maka kita bisa tahu, oh misalnya prioritas itu kita tandai dengan huruf W. 1, 2, dan seterusnya. Ada 14 nih kalau nggak salah huruf W ya. Sorry. Kita tahu bahwa makna yang terdalam dari teman sampai akhir laporan itu akan muncul terus untuk menjawab bagaimana KPPX melakukan skala prioritas, menentukan skala prioritas, tindakan penagihan aktif, atau bagaimana penentuan skala prioritas, tindakan penagihan aktif di KPP Pak. Kita juga tahu lagi lebih jauh apa saja kendala dalam menentukan prioritas atau pertimbangan. Terus yang ketiga, apa saja strategi atau alternatif solusi dalam menghadapi kendala di atas. Ya, ini gitu. Ya dong, tadi kan kita tahu bahwa seluruh tagihan tuh harus kita. Apakah seluruhnya mau diangkat seperti alur penagihan Undang-Undang P2SP? Tentu tidak. Nah, tentu tidaknya ini apa yang digunakan oleh kepala seksi itu dalam melaksanakan kebijakan prioritas penagihan tadi. Itu yang kita gali. Nah, dengan mengangkat tema analisis spesifik tadi dari setiap unitnya maksudnya unit analisis, kita akan bikin pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam, sekaligus mencegah plagiasi ketika situsnya sama. Karena fokus dari semiotika kita akan berbeda. Dan analisis-analisis tadi ada yang penting, ada juga yang tidak penting. Ya, ini yang dimaksud dengan pembatasan masalah. Dengan melihat latar belakang di atas dan seterusnya, peneliti membatasi subjek penelitian di seksi penagihan hanya kepada pengelolaan strategi pencairan tunggakan pajak, wajib pajak penentu, koma, wajib pajak 100 besar, koma, wajib pajak kriteria tertentu yang ditentukan melalui kebijakan kepala kantor. Misalnya hasil temuannya begitu. Nah, kita ubah makanya di latar belakang pada saat kita menulis laporan KTTA. Terus kita menciptakan analisis dari berbagai makna tadi yang berhubungan, jadi fokus pada ilmumu apa? Pajak. Jadi bayangin begini, kamu orang DJP kan, terus kamu baca tulisanmu nih, kamu sebagai orang DJP nanti bukan mahasiswa, berguna nggak sih tulisan saya nih? Gitu. Dari perspektif teoritis atau ilmu ini, dengan setting alamiah yang ada ini berguna nggak? Karena settingnya bisa berbeda kan. Oh, jadi kalau KPP ABC yang prioritasnya gini-gini disebabkan oleh kondisi WP penentunya ini ya. Oke, berarti harus begini ya prioritasnya. Nah gitu loh. Itu juga untuk mencegah apa? Ini. Tuh. Nah,
Bingkai tadi yang berulang rutin adalah bukan karena statistiknya, tapi konsistensi maknanya. Jadi kita wawancara kasih penagihan pertama kali, jawabannya adalah fokus dari kasih penagihan yang ada ketika kita meneliti itu adalah prioritas penagihan aktif diutamakan pada WP saldo besar, WP penentu, dan WP lain sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh kepala kantor. Misalnya gitu. Bermakna berulang berkali-kali dibunyikan. Kita klarifikasi lagi. Kita tanya lagi. Sebelum kita bikin laporan, setelah kita ngobrol sama dosen pembimbing. Berarti kita modifikasi baru, sehingga kita punya urutan 1, 2, prioritasnya 3. Bersih dari masalah keuangan, koordinasi, karena nggak nyambung ya. Tidak punya kecondongan kalau dalam kuantitatif itu berpengaruh signifikan. Tidak mempunyai hubungan yang kuat. Tidak mempunyai hubungan timbal balik yang kuat. Nah, kita uji kembali studi literatur tadi. Kemudian kita cocokkan teori, kita reconfirm kembali lebih kepada kalimat-kalimat ini cocok nggak SPOK-nya. Maka kita interpretasikan nanti dalam penyajian, dalam temuan kita jika ya gitu misalnya preposisinya gitu. Melakukan prioritas tindakan penagihan aktif terhadap WP penentu, WP saldo besar, dan WP kriteria seleksi, maka JSPN akan lebih fokus melaksanakan penagihan aktif sampai dengan lelang. Macam-macam tergantung preposisi. Jika KP seksi penagihan mampu atau mempunyai alat ukur resiko pencegahan daluarsa, maka JSPN dapat menerbitkan surat teguran, mencegah daluarsa dengan cara, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika maka itu adalah reciprocal. Sehingga kalimat itu juga beda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu adalah linear, misalnya dari kiri ke kanan. Kalau di kualitatif itu bisa resiprokal. Misalnya penambahan A akan meningkatkan jumlah penagihan aktif untuk tunggakan jenis B. Pencairan tunggakan jenis B akan memberikan insentif pada JSPN dalam bentuk A. Penambahan tukin bonus dari persentase hasil tagihan yang cair akan meningkatkan kinerja, meningkatkan daya, meningkatkan kreativitas JSPN dalam melakukan penagihan aktif untuk tunggakan pajak jenis apa-apa. Status besar, penentu. Pencairan tunggakan jenis status besar, penentu, atau kriteria yang ditentukan oleh KPP akan memberikan insentif pada JSPN. Balik lagi ke sini. Jadi resiprokal deh, tektok. Atau bisa cara lain yang rasional. Dan semua itu bentuknya narasi. Naratif kata-kata. Nah, akhirnya sampai kita pada tema yang besar. Ya, tema yang besar itu ya bisa berbagai macam. Misalnya nih kayak bikinin di sini aja ya. Pakai note ya, sebentar. Nah, ini.
Nah, misalnya hasil temuan tadi akan bertema besar seperti ini dalam perumusan masalah. Prioritas penagihan dilakukan dengan cara 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan mengatasi kendala dan seterusnya. Akhirnya jadi tema besar kan. Tema besar, misalnya tinjauan. Ya. Pemilihan. Prioritas. Tindakan. Penagihan aktif oleh DJP. Studi pada seksi penagihan atau studi pada KPP ABC. Prioritas. Prioritas. Pemilihan karena ada kendala. Maka harus ada langkah mengatasinya gimana. Kita cari teori prioritas, teori manajemen strategis, teori penagihan pajak, ya, teori tindakan, berarti teori kebijakan, kemudian teori-teori pilihan, motivasi, birokrasi. Pasti ini macam-macam nih, nanti bisa yang birokrasi berbasis sosial kayak Kemensos, berbasis pada pertahanan, berbasis pada keuangan kayak kita, macam-macam nih. Itu banyak bukunya. Nah, teori-teori inilah yang membuat makna kita tahu, maka sesuai dengan pendapat Anu ini KPP selaku birokrasi juga memiliki keterbatasan, maka prioritas digunakan untuk melaksanakan tindakan agar efektif sesuai dengan tujuan, efisien, tepat daya, tepat guna, tepat manfaat, dan macam-macam. Tergantung dari teori yang kamu pakai tadi. Oke. Theoretical framework ya harus buat, karena dia tanpa itu akan dijelaskan seperti rumah tanpa gambar blueprintnya, konstruksinya gimana. Dan memperkuat paper kamu, tulisan demi mereka yang menggunakan kerangka berpikir atau teori itu akan mempunyai garis pandang yang jelas ketika berpikir untuk mengetahui, memahami mau arahnya kemana nih penelitian saya. Sesuai dengan konsep definisi yang sudah kamu pilih dan tentunya relevan dengan temuan kamu. A. Memudahkan temuan asli ke bahasa ilmiah. Ya kan? Tadi kasih penagihan bilangnya begini. Nah, kita transform ke bahasa temuan ilmiah. Bahasa aslinya mereka kan mungkin pakai kata-kata yang nggak formal. Bahkan pakai kata kiasan. Kan ya seperti tadi. Ya, kepala seksi penagihan mengatakan dengan ini sambil mengangkat jempolnya. Oh, berarti ini pilihan yang mantapnya dia tuh ini. Nah, dan sekali kekuatan teori dari yang ada. Karena bisa aja teori itu udah kuno. Ada, belum nggak kuno sih, baru. Tapi di dunia barat. Beda budayanya. Nah, jadi kita bisa interpretasikan. Jadi membangun kerangka berpikir sama dengan membangun jalan, membangun rencana. Kalau kita nggak punya rencana, kan berarti kita sama juga bersiap untuk gagal, merencanakan untuk gagal. Nah, kita harus merencanakan dengan baik.
masuk target populasinya, sampel. Kemudian membangun interpretasi dan penjelasan. Nah, kerangka berpikir itu muncul dari mana? Ya, dari tema kunci tadi. Jadi tema kunci tadi bisa kamu temukan dari awal, bisa juga ditemukan di tengah jalan saat penelitian. Lalu kita cari lagi literatur-literatur yang sesuai dengan temuan kita untuk memperjelas koneksinya dengan tema. Jadi gejala-gejalanya itu enak kalau kita lihat lebih jauh tuh dia nggak membingungkan kita sendiri dan nggak membingungkan orang yang mau baca. Nah, contoh nih, penggalian potensi PPH kelapa sawit di KPPX. Tujuannya untuk menggambarkan langkah-langkah nih rumusan masalahnya, terus kita ubah menjadi kata aktif, menggambarkan, mengetahui. Tingkat pencapaian, berarti kita harus punya data di KPPX. Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPPX berarti yang kita cukup ke KPPX saja. Nah, kita pakai teori penggalian, teori potensi, teori PPH, kelapa sawit itu apa sih proses bisnisnya. Penggalian bisa kita pakai teorinya Silvani, pendapatnya dialah, kalau nggak bisa disebut teori ya berarti pendapatnya sajalah. Nurmantu, potensi, kemudian kalau PPH Mardiasmo, bisa cari di Trubus kalau kelapa sawit, sehingga tergambar seperti ini kerangka pikirnya. Pajak subjektif berbasis income tax, teori siapa? Harus dikenai saat, dihitung saat, harus ditemukan objeknya dalam bentuk. Nah, maka untuk mendapatkan ini dibutuhkan sumber daya apa? Di Indonesia jenis-jenis kelapa sawit diatur dalam di KPPX, Waskon menggunakan pasal-pasal itu untuk menggali potensinya. Dan sesuai dengan PMK dan seterusnya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka ini apa? Ya kita wawancara, kita tanya. Bu, nggak? Bagaimana? Outcome. Output ini hasilnya STP, SP2DK, surat pemeriksaan. Nggak tahu, pokoknya yang Waskon, kalau kamu memang pada sisanya pada pelayanan, berarti penerbitan. NPWP. Pelaku usaha sawit itu gimana? Cara lewat extend atau lewat bagaimana? Tapi kalau ini kita ngomongnya penggalian potensi ya berarti kan adanya di Waskon. Nah, diskusikan selalu pokoknya dengan pembimbing kamu. Jangan sampai lewat ya. Mintalah arahan. Teori apa yang sudah memadai atau selaras? Bagaimana keterbatasan masing-masing? Data apa, draft interview guide-nya kayak gimana? Jangan sampai kita takut dengan pembimbing, karena pembimbing itu kan pasti pengalaman kan. Selalu ditulis perkembangannya tahap demi tahap, kata demi kata, paragraf demi paragraf, jangan sampai kita copas. Nah, ini bukunya lebih kurang seperti ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan teman-teman. Ya. Untuk merekam suara dari narasumber kita. Nah, dia bicara kan tentu. Dan seterusnya. Nanti setelah ini jadi, ya kan, kamu transfer kan ke dalam ini. Ya kan, transkrip. Segera tuh, jangan ditunda-tunda, nanti lupa kamu. Ya. Bentuknya ada jam, tempat, di mana ya kan, narasumber siapa, panjang. Tanya, jawab, tanya, jawab. Nah, setelah ini semua,
banyak banget kan. Maka kamu udah mulai, oh nih, buang. Masuklah yang ini aja. Sesuai dengan topikmu. Summarize. Tentatif. Reconfirm lagi. Kurang sesuainya di mana? Kami mohon ada tambahannya di sini. Nah, ini bisa lewat Google Form atau apapun lah yang kalian biasa. Ada Monkey apa, saya nggak ngerti, itu yang gratis-gratis. Ya, kembali ke reduksi, jangan pas lagi ini, tapi pakai ini. Model kesantunan tata krama berbicara dengan informan. Dan sebelumnya udah siapin dengan consent form. Ya, menjadi informan tuh harus gitu, harus gentle ya. Lengkapnya apa ya? Sering orang ngomong eligible, tapi kita cari padanannya susah di Indonesia. Kita bikinnya syarat lah. Nah, mereka yang paling tahu tentang topik tertentu dalam lingkungan tersebut. Lingkungan yang mana? Lingkungan situs lokasi yang akan kita tarik datanya. Kemudian mereka yang memiliki otoritas pengambilan keputusan. Tadi kasih penagihan, JSPN, AR untuk ngasih pengabulan pemanfaatan, pemeriksa, kalau kita mau pakai pemeriksaan, PDI, pengolahan data, penerbitan NPWP, ya, pelayanan, extend ya, kasih extendnya, dan pelaksananya. Mereka dalam posisi sosialnya memiliki pengetahuan khusus ya, sesuai SOP-nya itu. Pengetahuannya khusus tuh. Selaku pelaku proses mengalami kejadian dan rutin kan memang dia devoted di situ kan. Ditugaskan, ditempatkan, dimutasi, dipromosikan, di-ND-kan. Itu kamu harus ke sana ya, adik-adik, teman-teman. Jadi jangan kita lihat sebagai kayaknya dia tahu loh, jangan kayaknya dia tahu, dia devoted nggak di situ gitu ya. Emang bertugas di situ nggak? Nah, karena dia pasti memahami luas rinci, itu istimewa daripada yang lain loh pasti. Kalau dia nggak tahu ya jangan dipakai, berarti dia AR baru, AR males, JSPN ngawur. Ya, itu berarti kita the wrong place with the wrong man. Mereka menguasai data, harus pasti dong. Data WP penentu apa aja sih, prioritasnya kalau kata kasih penagihan lo apa aja sih, ND-nya apa sih kepala kantor. Termasuk data masa lalu yang sudah dia lakukan. Dan dia bersedia memberikan pada dirimu, menginformasikan. Kalau enggak ya coret. Jangan, wah Pak saya nggak mau ya itu bukan informan namanya. Dan dia voluntary altruism, ya apa tuh? Senang gitu ngasih sesuatu ke kamu gitu loh. Antusias menceritakan dengan kerelaan waktu tenaganya. Mereka pada tingkatan tertentu level ya dapat menjadi kolaborator menggunakan pertanyaanmu dan jawaban yang dia jawab tadi dikonfirm kan. Jadi penelitian kamu menjadi lebih dahsyat cara pemahamannya. Mengapa mekanisme prioritas ini ya nggak jalan ya ternyata ya harus gini-gini. Menurut saya benar tuh, ya dia bisa aja dia paham teori ini. Itu tambah oke banget tuh. Nah, level nomor 5 ini ya memang susah. Dan biasanya memang udah sebagian jadi dosen ya kan. Nah, dosen nggak bisa jadi informan ini karena dia tidak dalam posisi di jabatan area tempat data itu timbul. Jadi kalau dia hanya FGD aja sih para dosen ahli ini pendapat-pendapatnya itu dia level tertentu, levelnya sudah level educated, bukan applied in field ya. Itu terakhir mungkin, atau kalau kamu dapat dosen bimbingan itu ya alhamdulillah ya.
Kamu akan terbimbing dengan bagus sekali, akan terbuka wawasan kita. Nah, contoh nih, saya telah merumuskan masalah penelitian seperti ini contoh. Bagaimana dampak pemberian insentif PPN dibebaskan atas bibit tanaman pertanian di desa Sukatani? Siapa informannya? Jelas dong. Yang ada di desa Sukatani. Situsnya apa ini? Situs nih. Desa Sukatani kan luas kan, ada sekian puluh ribu hektar mungkin. Tapi yang nongkrong bibit tanaman di mana? Di lahan pertanian saja kan, nggak di jalanan ini atau di tembok ini. Terus siapa yang nanam? Pak Tani. Sebagai informan kunci. Sebagai aktor. Kalau dalam masa penelitian itu, atau key informant. Kita turunkan rumusan pertanyaan tadi. Turunan, ya kan? Bagaimana, Pak, yang Bapak rasakan akhir-akhir ini, harga bibit selama ini? Bisa dijelaskan lebih detail, Pak, perubahan harganya? Menurut Bapak, apa penyebab perubahan harga bibit yang Bapak ketahui? Bagaimana, Pak, pendapat Bapak selama ini dari hasil pertanian? Dengan bibit ini yang tentunya kan. Ya, kalau dia bukan petani ya ngapain ditanya. Pokoknya salah udah. Harus kepada yang menggunakan bibit yang PPN-nya dibebaskan. Ada faktor lain, Pak, selain harga bibit yang ikut andil dalam biaya produksi selama ini. Nah, kita juga harus memastikan melalui riset pendahuluan. Pak Tani ini beli dari penyalur atau koperasi yang PKP enggak? Sehingga saat membeli dari pabrikan sudah tidak mengandung PPN. Ya kalau petani ini kan mungkin orang mohon izin ya, orang miskin, poor people, masyarakat termarginalkan. Bahasanya bahasa native speaker yang asli ya. Kita cari penyuara asli. Kalau dia kasih penagihannya misalnya dari suku tertentu ya, dari Medan ya, dengan logat-logat Sumatera Utaranya, dengan gaya-gaya gesturnya Sumatera Utaranya, maka akan muncul di setiap katanya, frasenya, kalimat-kalimat yang memang dia miliki, dialek-dialek dan model dari imitasi-imitasi itu, sesuai dengan sumber informasi. Informan bukan bekas ya, tapi memang dia adalah secara rutin melakukan, mengkreasi setting sosial itu, dan apapun yang menjadi perhatian peneliti yang ingin diketahui. Ini bukan bekas pemeriksa, bekas JSPN, bukan, tuh nggak ada gunanya. Bekas UMKM loh, kok bekas UMKM. Bekas petani, ya bukan kalau gitu, ngawur. Mereka adalah sumber informasi yang literasi membuat kita tuh kaya ya. Jadi bukan sekedar membaca atau buta huruf, tidak buta huruf ya. Wawasan, nah, memberi informasi dan wawasan pada kita sekaligus menjadi guru bagi peneliti. Iya dong. Kalau kita masih menjadi petani, dia akan memperkaya informasi dan data yang kita butuhkan lebih dari yang kita baca. Karena ada di situs alamiahnya, bukan percobaan. Contoh, perbedaan riset informan dan bukan dari riset berdasarkan informan. Kalau kita nulisnya studi literatur, teman-teman jangan coba-coba nyari informan, nggak nyambung, ya kan? Itu saya. Maka kamu bisa mikir, oh teori-teori ini begini-begini ya, cocoknya hanya orang-orang yang tahu pajak nih bisa baca gini. Gimana ya supaya lebih dalam lagi nih, bisa orang-orang yang lain bisa tahu. Oh ini enggak, jawaban informan tadi gimana kita deskripsikan agar kalau dibaca oleh orang lain, di kolega saya, di kampus saya, bersama teman, oh dia beli gambaran-gambaran yang sesuai dengan ranah keilmuan saya di D3 pajak. Dalam bentuk temuan di lapangan itu kita translate dalam keilmiahan. Jangan sampai salah milih informan.
Ada yang mau bertanya sampai sini untuk informan? Izin bertanya, Cap.